Bern, Swiss, kota modern dan elegan, dikelilingi oleh pegunungan Alpen yang menyimpan sejuta kisah. Di salah satu gedung pencakar langit yang menjulang di pusat kota, berdirilah kantor pusat perusahaan teknologi ramah, lingkungan terbesar di Eropa, L. Cytec AG. Pemiliknya adalah Amelie von L. T., wanita muda berusia 28 tahun. Cantik, cerdas, dan penuh ambisi. Sejak usia 24 tahun, Amelie menggantikan ayahnya yang meninggal karena serangan jantung. Ia berhasil membawa perusahaan ke puncak, memimpin ribuan karyawan dengan tangan dingin. Namun di balik wajah tegasnya, Amelie menyimpan kesepian mendalam. Hidupnya dipenuhi jadwal, rapat, dan tekanan. Tapi tak ada satupun orang yang benar-benar peduli padanya sebagai manusia, kecuali sekretarisnya. Dan mungkin pamannya Frederick yang selama ini membantu mengelola keuangan perusahaan. Sementara itu, di bagian luar kota, di kaki gunung dekat villa milik keluarga LT, hidup seorang pemuda asal Indonesia bernama Yoga Pratama, 30 tahun, seorang TKI yang bekerja sebagai petugas kebersihan dan perawatan bangunan. Ia sudah 2 tahun di Swiss, bekerja secara legal melalui agen penyalur dari Jawa Tengah. Pribadinya sederhana, pendiam, tapi penuh rasa empati. Hidupnya jauh dari kemewahan. Namun ia tidak pernah mengeluh. Baginya, bekerja adalah bentuk pengabdian untuk keluarganya di kampung halaman. Yoga seringkali tidak diperhatikan oleh para pekerja Eropa lainnya. Mereka menganggapnya hanya orang kecil yang tidak punya masa depan. Tapi Yoga tidak peduli. Setiap pagi ia menyapu halaman villa, membersihkan salju dari tangga batu, dan merapikan taman bunga milik keluarga LT, termasuk saat Amelie datang menginap diam-diam di akhir pekan untuk menenangkan diri. Suatu hari, secara tak sengaja, Amelie dan Yoga bertemu ketika Amelie turun dari mobil sendirian dan kehilangan keseimbangan karena tanah licin. Yoga yang kebetulan sedang menyapu langsung menahan tubuhnya sebelum jatuh. Amelie sempat terkejut melihat wajah Asya itu begitu dekat, tapi ia hanya mengangguk singkat dan berkata, "Merci." Yoga menjawab dengan senyum sopan dan menunduk. Keduanya tak menyangka bahwa momen singkat itu akan menjadi awal dari perjalanan panjang yang kelak mengubah hidup mereka berdua. Di balik jendela villa, Frederick mengamati dengan tajam. Tatapannya dingin, penuh perhitungan. Ia bukan hanya paman, tapi juga pemain bisnis licik yang sudah lama mengincar tahta L. Cytec. Dan kini, dia tahu waktunya hampir tiba. Amelie terlalu percaya padanya, dan itu akan jadi kelemahannya. Ia hanya perlu menunggu satu peristiwa saja, dan semuanya akan berubah. Di luar villa, salju mulai turun tipis, menandakan musim dingin segera tiba. Tapi badai yang sesungguhnya belum datang. Bukan badai salju, melainkan badai pengkhianatan yang akan menyeret Amelie dari puncak kejayaan ke jurang paling kelam dalam hidupnya. Hari itu, langit Swiss tampak mendung. Amelie berdiri di balkon lantai 7 kantor pusat L. Cytec, menatap gudang-gedang yang berjajar rapi seperti bidak catur. Di tangannya, segelas kopi hitam yang tak pernah disentuh. Beberapa hari belakangan, pikirannya kacau. Ia merasa tubuhnya mulai cepat lelah, dan sesekali kepalanya terasa berat. Dokter bilang itu hanya kelelahan biasa, tapi Amelie tahu ini lebih dari sekadar stres kerja. Namun pekerjaan tak menunggu. Hari itu, ia harus mengunjungi proyek baru di area pegunungan untuk peluncuran turbin angin generasi terbaru. Tanpa banyak bicara, ia mengemudi sendiri menuju lokasi, menolak sopir dan pengawal pribadi seperti biasanya. Frederick menawarkan diri menemaninya, tapi Amelie hanya berkata, "Aku butuh ruang." Ia tak tahu bahwa keputusan kecil itu akan menjadi awal bencana. Sore hari, cuaca berubah cepat. Kabut turun pekat. Jalanan tanah licin oleh hujan malam sebelumnya. Di satu tikungan tajam di lereng gunung, rem mobil Amelie tak merespons. Mobilnya tergelincir, menghantam batu besar, dan terguling ke lereng. Semua terjadi dalam hitungan detik. Ketika Amelie sadar, ia sudah tak bisa merasakan kakinya. Kakinya lumpuh. Dunia runtuh dalam sekejap. Frederick datang menjenguk di rumah sakit dengan wajah prihatin. Tapi di balik pelukan dan kata-kata lembut, hatinya menari. Ia tahu inilah saatnya. Ia segera mengambil alih ropet-ropet penting, menjelaskan ke pemegang saham bahwa Amelie membutuhkan waktu pemulihan panjang. Semuanya terlihat wajar di permukaan, tapi Frederick mulai menyisipkan pengaruhnya pelan-pelan. Ia mengganti beberapa staf inti, mengubah jalur distribusi, bahkan mengalihkan dana proyek semua tanpa sepengetahuan Amelie. Di kamar rumah sakit, Amelie menangis diam-diam. Fisioterapis datang dan pergi, tapi tak satu pun yang memberinya harapan. Semua bilang peluangnya untuk berjalan lagi sangat kecil. Ia menolak bertemu orang luar. Semangatnya yang dulu menyala kini padam. Ia merasa hancur.
Tidak hanya sebagai pemimpin perusahaan, tapi juga sebagai manusia. Beberapa minggu kemudian, Frederick datang dengan satu saran. Kau butuh tempat tenang untuk memulihkan diri. Aku sudah siapkan villa di pegunungan. Udara bersih, tidak ada gangguan. Kau hanya perlu tenang dan berdamai dengan keadaanmu. Amelie ragu, tapi menyerah. Ia terlalu lelah untuk berpikir. Malam harinya, dengan kursi roda dan satu perawat bayaran, Amelie dibawa ke villa lama yang jauh dari kota. Di sanalah, tanpa sepengetahuannya, Frederick menyusun langkah terakhir. Menyingkirkannya selamanya. Perawat itu hanyalah bayangan. Dan keesokan harinya, Amelie akan terbangun sendirian, tanpa makanan, tanpa alat komunikasi, hanya dikelilingi pepohonan dan angin dingin gunung yang menggigit. Sementara itu, di lereng lain gunung yang sama, Yoga sedang memeriksa saluran air yang tersumbat. Ia tak tahu bahwa takdir perlahan menariknya mendekat ke satu titik di mana hidupnya dan hidup seorang wanita asing yang terbuang akan saling bertaut selamanya. Pagi itu udara pegunungan begitu dingin. Kabut menggantung rendah di antara pepohonan pinus, membuat cahaya matahari nyaris tak menembus tanah. Amelie membuka matanya perlahan, tubuhnya kaku dan menggigil. Ia tergeletak di kursi roda yang didorong keluar villa tua. Pintu terkunci dari dalam. Tak ada suara, tak ada siapa-siapa. Ia memanggil, awalnya pelan, lalu berteriak, tapi hanya gemas suaranya sendiri yang kembali. Tak ada perawat, tak ada kendaraan, hanya suara angin yang menggerus daun kering. Baru saat itulah, dengan kesadaran penuh, ia menyadari ia telah ditinggalkan, dikhianati, dibuang seperti beban yang tak berguna. Amelie mencoba memutar roda kursinya, tapi tanah berbatu dan tak rata. Rodanya tersangkut akar pohon. Ia menangis, bukan karena takut, tapi karena merasa seluruh hidupnya dirampas hanya dalam hitungan minggu. Ia yang dulu berdiri di panggung bisnis Eropa, kini sendirian di hutan liar, bahkan tak mampu berdiri. Di sisi lain, lereng. Yoga sedang menuruni jalan setapak setelah menyelesaikan perbaikan saluran air yang mampet. Ia menyusuri jalur tua yang jarang dipakai, karena tahu biasanya ada jalan pintas ke bawah. Tapi hari itu, ia mendengar sesuatu, suara samar seperti tangisan terpendam. Ia berhenti, mendengarkan, lalu mengikuti arah suara itu. Beberapa menit kemudian, di sela pepohonan rapat, ia melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Seorang wanita muda dengan jaket wol mahal dan rambut pirang acak-acakan, terduduk lemah di kursi roda. Kakinya tertutup selimut lusuh, wajahnya pucat, matanya sembab, tapi bahkan dalam kondisi seperti itu, ia masih tampak berwibawa. "Permisi, Anda tidak apa-apa?" tanya Yoga hati-hati. Dalam bahasa Inggris yang kaku tapi jelas, Amelie menoleh cepat. "Waspada, siapa kamu?" "Nama saya Yoga. Saya pekerja di villa bawah. Saya dengar suara. Saya kira ada orang kesasar." Amelie menatapnya beberapa detik. Lelaki Asia berperawakan sedang, membawa tas alat tukang di bahunya, dengan jaket lusuh dan sepatu penuh lumpur. Tapi suaranya tulus. Tak ada rasa ingin menguasai, tak ada tatapan kasihan, hanya kekhawatiran alami seorang manusia. "Bisa bantu aku? Tolong, aku sudah di sini sejak kemarin. Aku tak tahu di mana perawatku." Yoga langsung mendekat. Ia melihat roda kursi tersangkut dan tangannya gemetar karena dingin. Tanpa bicara banyak, ia membuka jaketnya dan menyelimutkan ke bahu Amelie, lalu mendorong kursinya perlahan menuruni jalan. Di kepalanya, 1000 pertanyaan muncul. Siapa dia? Mengapa seorang wanita Swiss dalam kondisi seperti ini sendirian di tengah hutan? Tapi satu hal jelas bagi Yoga, ia tak akan membiarkan orang ini mati membeku. Mereka sampai di sebuah pondok tua tak jauh dari sana. Rumah kecil milik kenalan Yoga, sesama pekerja yang kini sudah pulang ke Indonesia. Pondok itu kosong, tapi masih layak pakai. Yoga membantu Amelie masuk, menyalakan tungku, dan menyeduh teh hangat seadanya. Amelie tak banyak bicara, hanya menatap diam ke arah api. Dalam sepi itu, Yoga hanya berkata, pelan, "Tenang, Nona, kamu selamat sekarang." Amelie tak menjawab. Tapi untuk pertama kalinya sejak kecelakaan, ia merasa aman. Meski di tempat paling asing, dengan orang asing, hatinya perlahan percaya. Mungkin ia belum sepenuhnya hancur. Amelie duduk di dekat perapian, menyelimuti tubuhnya dengan jaket yoga yang kini terasa hangat. Wajahnya masih menyimpan trauma, tapi matanya sudah tidak seterang kemarin. Yoga sibuk membuatkan bubur dari persediaan beras dan kaldu instan yang tersisa di dapur pondok tua itu. Ia bukan perawat, bukan dokter, tapi ia tahu
Manusia butuh dua hal untuk tetap hidup: makanan dan perasaan tidak sendirian. Namamu Yoga ya? Tanya Amelie lirih. Yoga menoleh dan mengangguk. Iya. Dan kamu, Amelie? Amelie tersenyum tipis. Kau tahu siapa aku? Yoga ragu. Sedikit, aku lihat kamu beberapa kali di villa, kadang di TV. Aku tidak banyak tahu soal bos-bos besar. Jawabannya polos, tanpa rasa canggung. Amelie menghela napas. Aku bukan siapa-siapa sekarang. Bukan. Kamu cuma sedang terluka. Jawab Yoga pelan. Ada jeda hening di antara mereka. Bukan karena kehabisan kata, tapi karena masing-masing tenggelam dalam pikirannya. Malam itu, Yoga tidur di kursi dekat pintu. Amelie tertidur di dipan kayu yang dialasi selimut wol dan bantal seadanya. Di luar, angin masih meraung. Tapi dalam pondok kayu itu, kehangatan kecil mulai tumbuh. Hari berganti. Yoga merawat Amelie dengan sabar. Ia mencari kayu bakar, memasak, bahkan mencuci rambut Amelie. Dengan hati-hati saat wanita itu tak kuasa mengangkat tubuh sendiri. Amelie mulai berbicara lebih banyak tentang hidupnya, tentang ayahnya, tentang bagaimana ia berjuang menjaga perusahaan, tentang kecelakaan itu. Aku tahu, itu bukan kecelakaan biasa, katanya satu malam. Menatap nyala api. Rem mobilku bukan sekadar blong, dan orang yang seharusnya menjagaku menghilang begitu saja. Yoga mendengarkan tanpa menyela. Pamanku, Frederick, aku rasa dia ingin aku mati. Dia satu-satunya yang bisa ambil alih perusahaan kalau aku lumpuh atau lenyap. Yoga menelan ludah. Dunia yang dibicarakan Amelie terasa jauh dari hidupnya, tapi ia bisa melihat satu hal. Luka Amelie nyata, bukan hanya di tubuhnya, tapi juga di hatinya. Dan rasa percaya yang mulai tumbuh di antara mereka perlahan mengubah segalanya. Beberapa hari kemudian, Amelie meminta tolong. Bisa kau bantu aku ke kota? Aku harus tahu apa yang terjadi di luar sana. Yoga berpikir, ia tak punya mobil, tak punya koneksi, dan jika membawa Amelie langsung ke publik, bisa jadi malah membahayakan wanita itu. Tapi, ia mengenal seseorang Eliane, kenalan lamanya asal Filipina yang bekerja sebagai perawat dan punya akses ke klinik kecil di kota. Dengan bantuan Elian, mereka menyusun rencana sederhana. Membawa Amelie ke tempat aman terlebih dulu. Elian setuju membantu secara rahasia. Klinik kecil milik Elian terletak di pinggiran Thun, kota yang tenang, tak jauh dari Bern. Letaknya tersembunyi di antara bangunan tua yang penuh karakter. Di ruang belakang yang disulap menjadi kamar rawat pribadi, Amelie mulai menjalani sesi terapi fisik sederhana, dibantu Elian dan tentu saja Yoga yang kini menjadi tangan kanannya. Yoga mempelajari setiap instruksi dari Elian dengan cepat. Ia membantu Amelie melatih otot kaki, menyiapkan makanan, memijat punggungnya ketika kejang menyerang. Meski bukan profesional, kehangatannya membuat Amelie merasa lebih baik dari sekadar perawatan medis. Dulu aku pikir kekuatan itu ada di tangan orang yang punya kuasa dan uang, ucap Amelie saat mereka beristirahat di balkon kecil klinik. Tapi kamu justru membuatku merasa punya harapan, padahal kamu nggak punya apa-apa. Yoga tersenyum kecil. Mungkin karena aku tahu rasanya kehilangan segalanya. Hari-hari mereka diisi bukan hanya dengan latihan dan perawatan, tapi juga menyusun strategi. Amelie mulai menghubungi satu-satunya orang kepercayaannya yang tersisa di perusahaan, Niels Keller, mantan kepala IT yang diam-diam hengkang setelah Frederick mulai melakukan perombakan. Mencurigakan, Niels awalnya terkejut saat mendapat email dari akun pribadi Amelie, dikirim dengan koneksi aman lewat bantuan Elian. Setelah memastikan Amelie masih hidup, ia bersumpah akan membantu melalui jalur teknis. Niels mulai mengirimkan informasi kondisi perusahaan terkini. Aku butuh bukti, kata Amelie serius. Kalau kita ingin merebut kembali perusahaan, kita harus tunjukkan siapa Frederick sebenarnya. Selama berminggu-minggu, Yoga dan Amelie dengan bantuan Niels mengumpulkan bukti penggelapan dana, perubahan dokumen, saham, serta rekaman dari sistem keamanan lama yang berhasil dipulihkan. Semua pelan-pelan dikumpulkan. Amelie tak mau gegabah. Ia tahu dunia bisnis tidak cukup hanya dengan muncul. Kembali ia harus bangkit dengan elegan dan pukulan yang tak bisa dibantah. Namun waktu tak berpihak. Frederick mulai mencurigai sesuatu. Ia memperketat pengawasan di kantor, bahkan menyebar kabar bahwa Amelie telah pergi ke luar negeri untuk terapi eksklusif dan tidak akan kembali dalam waktu dekat. Pers pun mulai menghapus berita tentangnya. Nama Amelie perlahan menghilang dari ruang publik. Di klinik semangat Amelie naik turun. Beberapa hari ia semangat berlatih. Beberapa hari ia hanya diam memandangi langit. Tapi dalam setiap kemunduran, Yoga selalu hadir.
Ia duduk di sampingnya, bahkan hanya untuk sekadar menenangkan lewat diam. Suatu malam, saat gerimis membasahi atap seng klinik, Amelie berkata, "Kalau suatu hari aku bisa berdiri lagi, hal pertama yang akan kulakukan adalah berdiri di ruang rapat dan membuktikan bahwa aku belum habis." Yoga menoleh, "Dan aku akan berdiri di belakangmu, seperti sekarang." Amelie menatapnya dalam diam. Untuk pertama kalinya, ada getar aneh di dadanya, bukan karena trauma, bukan karena sakit, tapi karena rasa percaya yang tumbuh terlalu dalam pada sosok lelaki yang tak punya jabatan, tapi justru jadi penopang ketika semua orang menjatuhkannya. Di luar, hujan masih turun pelan, tapi badai sesungguhnya sudah dekat. Dan kali ini, Amelie tak akan menghadapinya sendirian. Pagi itu, langit berkelabu, udara dingin menusuk tulang. Tapi Amelie merasa hangat, bukan karena suhu tubuh, melainkan karena keteguhan tekad yang membakar dadanya. Setelah hampir 3 bulan menghilang dari dunia, kini ia akan kembali, bukan sebagai korban, tapi sebagai pemilik sah yang siap merebut kembali tahtanya. Yoga berdiri di sampingnya saat mereka bersiap menuju kantor pusat L. Saitek. Amelie mengenakan setelan abu-abu elegan, rambutnya diikat rapi, di tangannya tergenggam dokumen. Flash disk berisi rekaman dan bukti transaksi gelap Frederick, serta keberanian yang sudah lama mati dan kini hidup kembali. Kakinya belum sepenuhnya pulih, tapi ia bisa berdiri dengan alat bantu khusus. Cukup untuk menunjukkan bahwa ia belum kalah. Neil sudah lebih dulu menyusup ke ruang rapat pemegang saham. Ia diam-diam mengatur layar presentasi dan menyiapkan koneksi. Video untuk Amelie tampil mengejutkan. Yoga mengantar Amelie masuk lewat lift karyawan di lantai bawah, menghindari sorotan media dan keamanan. Ruang rapat besar itu dipenuhi para investor, dewan direksi, dan tentu saja Frederick yang duduk di kursi utama. Ia mengenakan jas mahal dan senyum tipis. Yakin bahwa semua kendali sudah di tangannya. Tapi saat pintu terbuka dan Amelie masuk dengan langkah tertatih, semua mata membelalak. Suara berbisik langsung memenuhi ruangan. Frederick bangkit berdiri. "Amelie," suaranya serak, tapi masih mencoba menyembunyikan kegelisahan. Amelie berdiri tegak, menatap seluruh ruangan. "Saya memang sempat hilang, tapi saya tidak mati. Saya di sini untuk mengklarifikasi semuanya dan mengambil kembali apa yang menjadi hak saya." Frederick berusaha tertawa. "Kau tidak dalam kondisi memimpin perusahaan. Ini bukan soal emosi, Amelie. Ini bisnis. Kau harus tahu tempatmu." Amelie menatapnya lurus. "Tempatku adalah di kursi ini. Dan sebelum aku dihilangkan dari peta, aku punya cukup bukti bahwa kau telah mengkhianati perusahaan ini." Niels menyalakan layar besar. Rekaman video muncul. Frederick memerintahkan perubahan tanda tangan digital, mencairkan dana proyek untuk rekening pribadi, hingga pertemuan tertutup dengan agen keuangan luar negeri. Para pemegang saham mulai gelisah. Beberapa langsung berdiri, memanggil pengacara perusahaan. Frederick panik, berdiri dan membanting meja. "Ini semua bohong. Dia manipulatif. Dia hanya perempuan lumpuh yang sudah tak berguna." Yoga yang berdiri di belakang Amelie melangkah maju. "Jangan pernah lagi kau panggil dia tidak berguna." Frederick menatap Yoga penuh kebencian. "Kau pikir kau siapa?" Amelie meletakkan tangannya di lengan Yoga, lalu berkata dengan tenang, "Dia satu-satunya orang yang menyelamatkanku, sementara kamu berusaha membunuhku secara perlahan. Dalam waktu singkat, keamanan perusahaan masuk." Frederick dibawa keluar ruangan sambil terus berteriak, tapi suaranya menghilang di balik pintu baja. Suasana hening. Semua menatap Amelie yang kini duduk perlahan di kursinya, lalu berkata tenang, "Mari kita mulai kembali." Hari itu, Amelie secara resmi diangkat kembali sebagai CEO, tidak hanya karena nama dan warisannya, tapi karena keberaniannya menghadapi musuh di tengah luka yang belum sembuh. Yoga duduk di ruang tunggu, menunggu dengan cemas. Saat Amelie keluar, ia langsung berdiri. "Sudah selesai?" tanya Yoga. Amelie tersenyum untuk pertama kalinya dengan tulus. "Belum, tapi aku ingin memulai sesuatu yang baru dengan kamu." Yoga terdiam. "Apa maksudmu?" Amelie meraih tangannya. "Bukan cuma soal bisnis, tapi tentang hidup. Kau adalah satu-satunya tempat pulang yang kutemukan di saat semua mengusirku, di tengah lobi kantor megah itu." Dua dunia yang awalnya terpisah, akhirnya saling merapat. Dan meski tak semua orang mengerti, mereka tahu perjalanan mereka baru saja benar-benar dimulai. Musim semi datang ke Swiss.
Salju mulai mencair dari lereng-lereng gunung. Digantikan hijaunya rumput dan mekarnya bunga liar. Villa tua milik keluarga von LT di kaki pegunungan kembali berpenghuni bukan lagi sebagai tempat pelarian, tapi kini menjadi rumah bagi dua insan yang saling menemukan di tengah luka. Amelie duduk di teras batu, mengenakan sweater wol tipis. Rambutnya diikat longgar. Wajahnya lebih cerah dari bulan-bulan sebelumnya. Meski kakinya belum sepenuhnya pulih, ia sudah bisa berdiri beberapa menit tanpa alat bantu. Sebuah kemenangan kecil yang berarti besar. Di sisinya, Yoga memotong ranting bunga untuk ditaruh di vas kayu buatan tangannya sendiri. Dulu aku pikir aku akan mati di tempat ini, ujar Amelie pelan, menatap barisan pohon pinus. Yoga menoleh, menatapnya penuh perhatian. Tapi justru di tempat inilah aku mulai hidup. Sejak insiden di ruang rapat, Frederick resmi ditahan atas tuduhan penggelapan dan percobaan pembunuhan. Perusahaan mulai bangkit di bawah kepemimpinan Amelie yang kini jauh lebih berhati-hati. Ia membentuk Dewan Pengawas Independen dan bahkan mengangkat Niels sebagai Direktur Teknologi. Media yang dulu menggambarkannya sebagai wanita lemah, kini berubah arah, menjadikannya simbol kekuatan dan keberanian. Namun di balik semua itu, satu hal tetap ia jaga dengan tenang. Hubungan dengan Yoga. Bukan karena ia malu, tapi karena ia tak ingin kisah mereka menjadi konsumsi sensasi. Mereka hidup sederhana di villa, jauh dari hingar-bingar kota, membangun rutinitas kecil yang damai. Yoga membuka bengkel kayu kecil di gudang belakang, sementara Amelie menjalankan perusahaan dari jarak jauh, sesekali ke kota jika diperlukan. Suatu pagi yang hangat, Amelie terbangun dan mendapati secarik surat di atas meja makan. Aku tahu kamu bisa berdiri sekarang, tapi maukah kamu berdiri di sampingku selamanya? Yoga di sampingnya. Kotak kecil berisi cincin kayu dengan ukiran sederhana. Inisial nama mereka. Tidak mewah, tidak mencolok, tapi penuh makna. Amelie menutup surat itu dengan senyum lebar dan air mata haru. Beberapa minggu kemudian, di hadapan langit biru dan danau jernih, mereka menikah secara sederhana. Hanya dihadiri oleh Niels, Elian, dan beberapa teman dekat. Tak ada gaun mewah, tak ada pesta besar, tapi ada cinta, ada syukur, dan ada kebebasan yang lebih berarti dari segalanya. Dalam pidato singkatnya, Amelie berkata, "Aku pernah kehilangan segalanya, tapi Tuhan memberiku satu orang yang tak pernah melihatku dari atas atau bawah. Dia berdiri di sampingku, bahkan saat aku tak bisa berdiri sendiri, dan karena itu, aku tahu, aku tak ingin berjalan sendirian lagi." Yoga menggenggam tangannya, hangat dan kokoh, seperti hari pertama ia menyelamatkannya di hutan. Kini mereka bukan lagi CO dan TKI, bukan korban dan penyelamat, tapi dua manusia yang dipertemukan takdir, berjalan di atas tanah yang sama, menanam kehidupan baru bersama dengan cinta, keberanian, dan luka yang telah mereka ubah menjadi kekuatan. Terima kasih saudara telah menyaksikan video sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai bertemu di video berikutnya. Apabila ada kekurangan dan kesalahannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.